Terus? Ternyata tidak diduga itu jodohku itu cowok deso dari Bloro. Sayang, Kenapa? aku tuh sebenarnya agak jengkel sama netizen. Teman-teman bilang, Mas, Mbak Jess kok mau tuh sama kamu itu, orangnya hitam kayak gitu, kok dia nggak nikah sama bule saja yang tinggi besar kayak gitu ya, kamu tuh beruntung sekali. Masa jengkel? Mereka bilang kamu beruntung, masa jengkel? Memangnya ada untung-untungan Mbak Jess? Hah? Ada untung-untungan kak, jual beli aja untung-untungan kan sayang? Terus kamu nggak beruntung gitu, kamu nikah sama aku gitu, kamu beruntung nggak nikah sama aku? Ya tapi kamu beruntung menikah sama aku. Kenapa? Ya beruntung aja. Kenapa beruntung? Saya bilang, hah? Ya beruntung dapat istri. Beruntung Ada dapat banyak yang istri. nggak dapat. Ada banyak yang nggak dapat gitu. Nggak dapat, nggak dapat jodoh banyak. Oke. Jadi memang beruntung. Jadi nggak usah jengkel. Oh gitu. Beruntung karena dapat jodoh gitu ya. Oh, bukan berarti karena aku beruntung nikah sama kamu gitu, beruntung gitu ya. Oke, kalau begitu mengerti aku. Ya beruntung dapat jodoh namanya Jessica. Oh. Beruntung dapat aku. Oh gitu. Oke. Aku hampir itu punya rencana mau nikah sama Bule. Iya. Iya. Mantan pacar Iya. dulu. Aku pikir wah pasti ini orang yang aku harus menikah ya. Iya terus? Karena udah lama berpacaran. Terus? Akhirnya ternyata bukan jodoh. Terus? Ternyata tidak diduga itu jodohku itu cowok deso dari Bloro. Tidak sengaja jatuh cinta sama orang Jawa. Tidak direncanakan, tidak diduga, tidak. Dulu pikir mau cari teman saja, ternyata itu takdir, ada rencana lain. Iya. Dulu teman baik. Kita tuh dulu teman baik. Teman baik. Saya tuh nggak ada rencana juga pacaran sama dia. Siapa tahu itu benar atau enggak. Ya bener kok. Dulu nggak ada rencana sayang. Mungkin nggak ada rencana, tapi mungkin sudah ada harapan. Tapi aku ada satu hal yang Just itu dulu cerita loh ya. Itu dia bilang gini. Dulu waktu dia di Australia selama 1 bulan, itu katanya tiap hari bermimpi. Bener nggak Jess? Iya. Bermimpi ketemu siapa Jess? Itu habis saya pertukaran mahasiswa, habis Iya. 1 tahun di Jogja, Iya. sudah pulang. Dan ya pokoknya sudah pulang dan sudah kembali ke kehidupan yang sebelumnya, sudah kembali ke mantan pacar dulu, sudah kembali kuliah di Australia, dan itu ternyata rindu banget sama Mas Anto yang dulu my best friend dia. Nggak kayak gitu Oke, sayang. Iya, oke. Iya, terus. Ya, ternyata tiap malam itu kayak dikunjung oleh your soul, you know. Jiwaku ya. Jiwamu, Iya. ya. Dikunjung kayak dalam Dikunjungi. mimpi. Dikunjungi karena waktu saya kembali ke Australia, saya nggak tahu kapan akan ke Indonesia lagi, dan betul. tidak tahu
seperti akan kembali ke Indonesia, tapi mungkin hanya untuk liburan saja, cuma sebentar. Jadi saya merasa seperti kehilangan tanganku sendiri, walaupun dia waktu itu memang my best friend, teman baikku. Tapi kok rasanya seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting buat saya, dan hatiku tidak salah, saya harus sangat kayak introspeksi ya, like introspection Waktu itu saya dikasih banyak tanda, seperti tiap malam di mimpi, saya mimpi tentang adanya Mas Anto, saya main sama Mas Anto, saya ngobrol sama Mas Anto. Itu dikasih kayak tanda besar, dikasih kayak message ya dari Tuhan atau dari apa, nggak tahu. Tapi tiap malam saya tuh tetap menjalankan kehidupanku waktu itu, karena saya itu masih kuliah di sini, saya itu serius sama pacar saya waktu itu. Tapi semakin lama semakin dikasih kayak tanda, pokoknya dikunjungi tiap malam di dalam mimpi adanya Mas Anto. Dan waktu itu belum ada Skype, belum ada FaceTime, belum ada WhatsApp, belum ada semuanya. Ada Facebook, tapi Facebook belum canggih. Waktu itu saya kerja sama kuliah, dan saya nabung sedikit uang, dan saya itu nelpon Mas Anto. Saya itu harus pakai nomor khusus, dan itu mahal sekali untuk nelpon ke Indonesia waktu itu. Dan saya itu nelpon dia karena saya rindu sama my best friend, teman terbaikku. Aku rindu sama dia karena aku merasa kalau dia seperti maklumi saya, dan dia itu menerima saya, walaupun misalnya saya itu waktu itu saya potong rambut ya sebelum pulang ke Australia. Saya potong rambut ya. Itu rencananya mau sama tukang potong yang saya sudah percaya, namanya Mas Obeng ya, yang di Tom Salon di Jogja, yang kali orang KM5 itu. Yang tarif mahasiswa. Saya itu sudah tahu kalau dia itu pintar sekali, itu potong kayak pixie ya. Tapi Mas Obeng waktu itu dia sibuk sekali, jadi saya disuruh potong sama cewek yang kerja di sana. Oh, nggak apa-apa, saya bisa. Terus dia potong rambut saya kayak schoolboy ya, kayak anak sekolah yang cowok. Tomboy. Bukan tomboy, schoolboy. Anak sekolah yang umurnya kecil gitu. Jadi saya tuh kelihatan kayak cowok waktu itu. Kalau nggak pakai hiasan wajah, ya tetap pakai hiasan wajah atau apa, tapi bentuknya kayak cowok. Itu bukan kayak cewek yang punya pixie, yang seksi, yang kayak apa, yang sederhana dan lucu manis kayak gitu. Itu memang kayak cowok, dan tidak bisa apa-apa dengan rambutnya kayak gitu. Tapi saya kembali ke Australia, dan pertama kali pacar saya waktu itu lihat saya, dia bilang, wah, kamu sudah nggak cantik lagi. Saya nggak mau sama orang yang kelihatan kayak cowok. Dan saya itu langsung hatiku drop. Itu kayak merasa sangat tersinggung, sangat kecewa, karena saya sudah lama sekali nggak ketemu sama pacarku waktu itu, sudah 6 bulan lebih, dan kok cuman gara rambut saja yang bisa tumbuh lagi, dia merasa saya sudah tidak cantik lagi. Tidak cuman hatiku cantik, atau karena mukaku waktu itu masih muda sekali ya, jadi mungkin masih sedikit cantik ya, tapi rambutnya memang jelek. Saya setuju, rambutnya jelek, saya aja nggak suka. Tapi aku oke saja ya, itu buktinya ya, teman baikku bisa menerima saya apa saja. Itu cuma ketawa saja, nggak apa-apa Jess, itu nanti tumbuh lagi, nggak apa-apa.
dan aku ya benar itu harus tunggu untuk itu tumbuh supaya bisa diperpanjang lagi atau diperbaiki, dikasih bentuk yang bagus. Tapi itu pacar saya saja malah agak ilfil waktu lihat saya dengan potongan rambut. Dan waktu itu saya masih mahasiswa, nggak punya uang yang banyak, jadi memang harus tunggu sampai rambutnya tumbuh sedikit supaya bisa diperbaiki. Nggak bisa langsung ke salon lagi, nggak punya uang. Jadi itu membuat saya sadar, saya juga dikasih tanda kayak gitu. Oh, kenapa teman baikku yang ya memang cowok, dia lebih menerima saya seadanya daripada pacar saya sendiri waktu itu. Yang saya pikir, oh pasti saya menikah sama orang ini. Tapi ternyata sampai dia pernah berpikir kalau dia jadi nikah sama cowoknya itu, anaknya mau dikasih nama. Ya waktu itu saya itu waktu saat mau pulang dari Indonesia, saya sempat berpikir sangat tragis sebenarnya, sedikit pikiranku agak chaos ya, agak kacau pikiranku karena sedih sekali mau berangkat dari Jogja, nggak mau pulang sebenarnya. Tapi saya pikir, wah kalau aku jadi nikah sama pacar saya ini, itu mungkin gede, dhuwur, putih, itu mungkin sugih. Anak pertama saya kasih nama Anto ya, apa putra pertama nanti saya kasih nama Anto gitu. Itu memang pikirannya kacau sekali, daripada pikir yang jelas ya mungkin pacar ini lama kelamaan mungkin nggak begitu jodoh atau nggak begitu cocok. Saya itu sampai berpikir saya itu kasih nama putra pertama itu Anto. Karena saya pikir saya tidak akan lihat Anto lagi. Saya pikir pasti dia ketemu cewek lain, pasti dia itu cari jodoh. Iya. Dan karena akhirnya, Anto nggak bisa jauh-jauh dari cewek, dia tahu. waktu itu nggak bisa jauh. Itu sampai sekarang banyak teman cewek, itu semua cewek suka corat sama dia sebagai teman loh. Iya. Sebagai teman. Tapi waktu itu dia tuh ya itu punya banyak teman. Saya juga pikir, wah kapan bisa kembali ke Indonesia lagi, pasti nggak akan sama, nggak kayak dulu bisa kayak hanging out, bisa jalan-jalan bersama, tidak ada kalau sudah punya suami itu beda kalau punya teman cowok ya. Sama kalau Mas Anto punya teman cewek, itu juga beda sekarang, nggak bisa akrab sama banyak teman cewek kayak dulu. Memang sudah berubah. Jadi sekarang kalau Mas Anto punya teman cewek, dia itu biasanya saya jadi temannya juga. Dan sama kalau saya punya teman cowok, itu Mas Anto juga jadi temannya. Jadi itu bukan kayak supaya tidak ada salah pengertian gitu. Iya, tapi waktu itu saya itu pikirannya kacau sekali. Saya masih kecil juga, itu cuma 22 tahun. 22 tahun ya. Iya, jadi masih muda. Kalau 22 tahun itu otaknya malah belum dewasa, walaupun namanya dewasa, tapi otaknya belum dewasa ya. Tapi kamu dulu sudah hampir nikah sama dia ya? Berapa tahun pacaran? Enggak sampai melamar sayang. Iya, tapi ada rencana serius kan? Itu sudah berpacaran serius, sudah bertahun-tahun. Jadi sudah ada sejarah, sudah ada pengertian. Iya, tapi habis saya pulang dari Indonesia, dia bilang kalau saya sudah berubah. Dan itu sebenarnya adil. Itu benar, saya sudah berubah. Ya, kamu lebih mandiri, lebih independen. Iya, saya itu juga sudah lihat dunianya kayak apa. Saya sudah lihat sadar, dunia luar. Saya sudah sadar tentang ada banyak orang miskin di dunia, ada banyak orang yang butuh bantuan. Seperti saya jadi tertarik dengan aktivisme. Misalnya saya suka berjuang untuk orang yang kena lumpur di Sidoarjo. Saya bantu orang itu dengan aktivisme di Australia.
Dan dia itu belum punya pengalaman kayak gitu. Dia punya pengalaman sebagai anaknya orang kaya. Dia juga pendatang ke Australia, tapi orang tuanya kaya. Jadi dia belum pernah mengalami perasaan miskin gitu. Bagaimana susahnya orang lain, kehidupannya bagaimana. Jadi dia tuh lihat saya, dan dia lihat saya sebagai, wah, sikapmu sudah berubah, sudah nggak bisa sesabar dengan keadaan. Aku ini merinding loh, Jess. Kamu cerita kayak gini aku goosebump loh. Oh iya, itu memang benar. Saya lihat dunia saya di Sydney habis pulang dari Indonesia, dan saya sampai merasa bersalah ya. Kok saya dapat kayak white privilege ya? Kok saya dapat privilege? Saya lahir di Australia. Dapat keistimewaan karena bule itu ya. Itu. Kamu mikir seperti itu. Tidak cuma bule, cuman karena lahir di Australia ya. Karena lahir di Australia. Kenapa saya beruntung dapat sekolah gratis? Iya, betul. Saya bisa ke rumah sakit gratis gara-gara semua orang sini bayar pajak ya. Jadi kalau semua orang bayar pajak, itu nanti yang didapat dari pemerintah itu lebih kayak membantu untuk kesehatan. Jalannya aja itu tidak berlubang kayak di desa di sini, tidak berlubang kayak di Indonesia. Atau kenapa ada teman yang misalnya giginya busuk dan dia nggak punya uang, terus harus cabut di rumah sendiri, giginya nggak bisa nggak bisa ke dokter gigi karena nggak mampu. Saya itu merasa itu tidak adil kayak gitu, dan saya merasa sangat itu kayak terkesan dari Indonesia ya. Kenapa walaupun ada banyak orang yang mungkin nggak punya banyak uang di Indonesia, tapi kok bisa tetap senang, tetap punya kayak kebudayaan gotong royong kayak gitu, punya kebudayaan bantu, bersyukur dan juga senyum terus, walaupun mungkin itu cuman makan yang sederhana saja, nasi, telur, kacang, jagung, lombok hijau, gereh, wes. Mungkin nggak punya banyak barang di rumah, barangnya nggak canggih-canggih, tapi tetap berjuang, tetap bisa senang. Makanya saya kembali ke Australia, dan saya itu, kayak kesempatan makan yang mewah, punya lumayan banyak barang di rumah, dan juga itu pacar saya waktu itu mungkin belum pernah mengalami kesusahan yang seperti saya pernah lihat orang mengalami kesusahan. Berarti ada yang merasa ada yang kok beda ya, kok ada yang kurang. Memang gitu ya. Sudah nilai hidup, sudah values. Nilai-nilai hidupmu sudah berubah sejak kamu tahu tentang Indonesia. Jadi lebih peduli. Gitu. Sebenarnya dulu sudah peduli, tapi karena masih muda itu ikut pendapat orang lain. Oh, dingin sudah, ada angin ya. Dia hobinya gitu ya. Dulu kalau mau peluk. I wanna go upstairs, downstairs. Yes, sebentar lagi, Dok. Let me finish this video. Nah. Let me go. Nah. Tapi alhamdulillah itu sudah ketemu orang. Ternyata walaupun dari kebudayaan yang beda, ternyata walaupun dari kayak memang suku yang beda, ya kan, negara yang beda, ternyata kok nilai hidup sama, kok like the values, so, itu ibunya juga guru, ibu saya guru. Bu Darwati, halo. itu kayak walaupun ada banyak perbedaan, tapi juga yang dasarnya itu ada banyak yang sama. Dan itu bisa merasa tenang kalau membesarkan anak, misalnya banyak setuju tentang kepentingan kebudayaan, kepentingan the importance of pendidikan, pentingnya kayak gitu. Pendidikan, Dan juga kepentingan itu kasih seperti giving some of your
like zakat, is that right? Ya zakat sebagai Like orang donating, Islam kita zakat tiap tahun. kasih kepada orang miskin itu Ya, kerja untuk sedekah. masyarakat, like gotong royong, helping Yeah. each other, hormat sama orang lain, hormat sama orang tua, itu ternyata ada banyak kesamaan. Ya, ya, ya. Iya. I'm cold. Dingin. Ya. Oh, siapa ini? Siapa Everyone ini? is here. Ini tetangga-tetangga. Kayak keluarga sendiri Iya. ternyata di kampung ini. Iya. Pas kayak di Indonesia ya. Semuanya. Semuanya. lihat Oke. teman-teman. Itu tadi, wah, aku baru tahu malah cerita-cerita kayak gitu, Jess. Luar biasa. Iya. Ya. Nanti ngobrol lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ya Iya. cerita selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tolong masukkan ke di comments ya. Kalau ada pertanyaan. Satu, aku yang punya tanya malah. Terus akhirnya kamu bisa meninggalkan pacarmu itu kamu putus dia atau dia putus kamu? Aku nggak paham itu. Itu nanti aja. Oke bos. Oke bos. Oke gitu aja dulu. Nanti kita lanjutkan. Bye bye everyone. Bye-bye. Jasmine bye bye.